Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam sehat, salam satu hati dan salam semangat. Belakangan ini istilah investasi makin ramai diperbincangkan. Banyak pihak yang mulai tertarik untuk berinvestasi, namun nggak jarang juga ada yang salah langkah, tertipu, dan mengalami kerugian, sehingga akhirnya banyak yang bingung, galau, dan takut dalam berinvestasi. Ya, saya sendiri sudah berinvestasi, terutama di pasar modal gitu ya, sejak tahun 2019, sudah 1 tahun gitu, hampir 2 tahun. Dan kabar baiknya, alhamdulillah, saya juga sudah lulus ujian sertifikasi profesi sebagai wakil perantara pedagang efek atau WPPE ya, salah satu profesi di pasar modal, dan sudah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK melalui SK OJK nomor 159 garing PM 212 tahun 2020 tentang pemberian izin WPPE kepada saya Ahmad Fajar Bianto atas nama saya. Nah, beberapa orang teman dan kenalan gitu ya, mulai ada yang sering banyak bertanya kepada saya ya, Fajar, bagaimana sih cara investasi di pasar modal gitu, pengalamannya seperti apa, susah nggak sih investasi di pasar modal dan sebagainya. Nah, awalnya memang saya berinvestasi di pasar modal ini kenal dari galeri investasi yang ada di kampus saya. Kemudian saya sambil menjalankan program KBMI waktu itu ya, saya sambil belajar, saya banyak baca, saya banyak bertanya, diskusi gitu, saya coba. Dan memang literasi, sumber-sumber pengetahuan dan informasi tentang investasi gitu ya, terutama di pasar modal, itu mulai banyak, sangat melimpah ada di sosial media dan beberapa buku. Akan tetapi, namun nih sayangnya, konten-konten di sosial media tentang literasi investasi itu dan keuangan itu masih sepotong-sepotong, sepenggal-sepenggal informasinya. Memang itu juga karena keterbatasan platform sosial medianya ya. Jadi satu sisi mereka akan membuat beberapa posting gitu, beberapa postingan supaya berkelanjutan dan nggak bikin pusing langsung banyak gitu. Tapi di satu sisi juga bagi beberapa orang seperti saya itu, saya pengennya sekali belajar tuh langsung dapat banyak, langsung kalau bisa tuntas tuh, kalau bisa lebih bagus, lebih enak gitu, capek-capek sekalian. Tapi di sosial media nggak seperti itu, di buku ada banyak, cukup lengkap, namun masih ada kekurangan karena investasi ini terutama yang di pasar modal itu sangat dinamis, berkembang terus ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin sudah kurang relevan lagi yang ada di buku gitu. Ya, kita juga bacanya juga butuh waktu kan, lebih enak diceritain melalui video gitu. Nah, seperti mekanisme perdagangan efek itu selalu berkembang ya, menyesuaikan dengan perubahan-perubahan ada dari bursa, dan di buku itu mungkin peraturan-peraturan lama ya, mau nggak mau kita harus ikut update atau ikut pembaruan informasi dan peraturan-peraturan seperti itu nggak hanya dari buku gitu loh. Kemudian pertanyaan teman-teman tadi ya, kenalan saya juga, akan saya coba jawab, akan saya coba ringkas, saya rangkum dari berbagai sumber, saya cantumkan sumbernya juga ya. Ini saya coba menerapkan dari ajaran dosen saya gitu ya, supaya runut ya. Beliau, dosen saya Bapak Dr. Andes Abdul Rahim Diar MM, ini menurut saya sangat luar biasa dalam hal penyampaian ya. Materinya jelas gitu ya, kemudian sistematikanya oke, runut gitu ya, dari mana mau kemana kita harus jelas tuh, lewat mana juga sangat-sangat jelas. Ibaratnya buku, beliau sudah menyusun daftar isinya, udah tahu, udah paham mau kemana. Atau kita juga sering kenal dengan istilah peta konsep, nah itu diterapkan. Selanjutnya juga ada dari masukan dari beberapa teman ya, dulu saya belajar dari Mas Pandu Dewanto, banyak pemahaman-pemahaman yang dia jelaskan kepada saya juga oke gitu ya, saya coba pahami dan terbukti gitu ya. Kemudian juga dari ada teman saya Bang Aksa Friyatna juga, wawasan-wawasannya tentang hal-hal investasi itu juga bagus gitu ya, bisa kita ambil hal-hal yang bagusnya. Dan dari berbagai sumber yang lain yang tetap akan saya coba sampaikan di
video berikut ini. Jadi memang ini bersifat umum dulu ya teman-teman ya, ini masih tahap pemula sampai menengah nanti, dan ini bisa dipelajari oleh berbagai pihak dari berbagai latar belakang keilmuan atau pengalaman dan pekerjaan apapun. Insya Allah semua orang hampir semua orang memungkinkan untuk belajar tentang investasi, karena ini sifatnya umum ya, terbuka. Semua orang yang punya uang nantinya akan punya dua pilihan, berinvestasi atau tidak gitu kan. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, yuk mari langsung aja kita coba mulai pembahasan berikut ini. Semoga bisa dengan ringan, gak terkesan menggurui, tapi kita berbagi ya, supaya teman-teman atau kenalan saya dan lain sebagainya juga yang ingin berminat mencoba investasi itu nggak bingung, galau, dan takut gitu ya. Seperti itu. Yuk, bismillah kita mulai. Dalam mempelajari investasi, terutama bagi para pemula, alangkah bagusnya jika kita bisa memahami alur cerita berikut ya. Kita coba melalui semacam peta konsep seperti ini. Di sini ada beberapa poin. Yang kita mulai dari pertama itu adalah sadari kemauan. Kita harus mencoba sadari penting nggak sih investasi itu ya. Jadi nanti kita akan bahas di sini ada yang namanya inflasi dan ada yang namanya kebebasan finansial. Ini yang akan membuat kita sadar betapa pentingnya investasi itu gitu. Kemudian setelah kita sadar dan kita mau berinvestasi, kita anggap penting investasi itu, kita akan perlu poin selanjutnya yaitu kesiapan finansial. Ya, kita akan bicarakan tentang alokasi anggaran ya. Kita akan bagi pendapatan-pendapatan kita seperti pengaturan pengelolaan keuangan yang baik ya. Kita akan kenal istilah uang panas dan uang dingin di sini. Selanjutnya setelah kita siap finansial, kita masuk ke siap mental. Menurut saya siap mental ini juga sangat penting di awal, karena investasi itu ibaratnya seperti seperti dua sisi mata uang gitu ya, koin logam. Ada peluang keuntungannya, return yang tinggi ataupun yang rendah ya, dan risiko di sini jadi selalu berdampingan antara return dan risiko, risk gitu ya. Jadi high risk, high return, low risk, low return. Nah, itu kita akan kenal prinsip risk dan return. Nah, untuk siap mental, dan karakter tiap orang beda-beda, nanti kita jelaskan yang namanya profil risiko. Selanjutnya setelah kita kenali diri kita dan kita siap mental, kita perlu mencari investasi apa yang cocok gitu ya. Jadi kita tahu investasi, instrumen-instrumen apa aja yang bisa kita coba untuk berinvestasi, dan ini sifatnya pilihan. Ada banyak instrumen investasi, nanti kita coba jelaskan yang bisa kita pilih. Usahakan kita sesuaikan dengan profil risiko dan kesiapan mental kita tadi gitu ya. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis investasi dan alur kerja dari sebuah investasi itu, instrumen-instrumennya, kita perlu cek dulu keamanannya sekali lagi. Jadi kita udah tahu resikonya, kita juga harus cek keamanannya terakhir nih dengan 2L, prinsip 2L ya, sesuai dengan ajaran dari Otoritas Jasa Keuangan OJK, yaitu legal dan logis. Kita akan bahas lebih lanjut. Selanjutnya setelah kita pastikan dia udah aman, legal dan logis, kita tahu investasi seperti apa alurnya, kita siap mental, dan tadi kita udah siap finansial sebelumnya, dan kita juga udah yakin nih mau berinvestasi, kita yakin nih mau melawan inflasi dan mencapai kebebasan finansial, maka kita perlu yang namanya menyusun rencana investasi gitu ya. Mulai dari berapa besarnya, berapa jangka panjang waktu kita berinvestasinya ya, berapa tingkat keuntungan yang kita inginkan dan sesuai dengan investasi yang kita pilih gitu. Nah, setelah kita menyusun rencana itu dengan teliti, dengan seksama, barulah kita berani memulai. Jadi setelah rencana ya tetap harus berani memulai, karena kita rencanakan terus gak ada mulai percuma. Tapi kalau kita mulai tanpa rencana, itu juga bisa aja berbahaya. Jadi teman-teman setelah rencana baru kita mulai, harus dimulai ya, berani sejak dini, sedini mungkin. Lalu kita perlu yang namanya menyebar atau membagi dana kita ke beberapa instrumen investasi. Kalau bisa jangan hanya satu investasi teman-teman, karena begitu dia rugi,
kerugiannya juga cukup besar. Tapi kalau kita sebar, nanti kita belajar yang namanya diversifikasi investasi. Gitu. Dalam berinvestasi kita perlu diversifikasi ya. Selanjutnya di penjelasan kali ini saya lebih spesifik ke pasar modal teman-teman. Kita akan coba jelaskan sedikit. Saya bawakan tentang konsep pasar modal, struktur yang ada di industri pasar modal, sampai alur pembukaan akun, memulai investasi di pasar modal ya. Kemudian ada analisis kelayakan, bagaimana kita memilih gitu ya. Jenis instrumennya bisa saham, obligasi, reksadana dan lain sebagainya, dan kapan waktu yang tepatnya itu juga ada semacam ilmu yang bisa kita pelajari. Selanjutnya ada pilihan di pasar modal bisa sebagai investasi maupun sebagai perdagangan gitu ya, dan itu sah-sah aja tergantung pilihan kita pribadi masing-masing. Selanjutnya kita juga akan mengelola emosi ya, jadi yang namanya risiko tadi ya kita udah tahu ya, sisanya kita harus yakin dengan pilihan kita, jangan terombang-ambing, jangan takut, dan jangan sampai kita serakah. Itu hal kita harus jaga di tengah-tengah, nggak takut tapi nggak serakah, nggak pelit tapi nggak boros, seperti itu kurang lebihnya. Baru insya Allah terakhir mudah-mudahan kita sambil berproses di poin ke-10-nya kita bisa mencapai tujuan kita dalam berinvestasi, tujuan tercapai gitu. Baik, itu secara singkat ya kurang lebih teman-teman. Kita bahas lebih dalam melalui penjelasan berikut ini. Baik, pada penjelasan pertama kita masuk pada poin sadari kemauan ya. Kita harus memahami, menyadari bahwa investasi itu memang penting ya. Kenapa investasi itu jadi sesuatu yang penting? Karena ya kita nggak akan lepas dari yang namanya inflasi ya. Jadi nilai uang yang kita miliki gitu ya, kita kan hampir setiap hari lah mudah-mudahan bisa megang uang. Nah, uang yang kita miliki nilainya itu kadang bisa punya 3 kemungkinan, bisa naik, stabil ataupun turun ya. Nah, tapi yang kita alami sehari-hari ya, pengalaman kita terutama saya dan teman-teman juga mungkin merasakan bahwa sejak dulu dari pertama kita kecil, remaja sampai kita sudah punya penghasilan sendiri, itu memang nilai uang kita ini malah cenderung tergerus. Kita kenal yang namanya inflasi. Jadi inflasi ini panjang teman-teman, kalau mau dijelaskan lebih lanjut ada satu bab tersendiri kalau kita membahas inflasi, mulai dari apa itu inflasi, sebab-sebabnya, bagaimana menanggulanginya dan lain sebagainya. Tapi secara singkat kita bisa definisikan inflasi sebagai kecenderungan meningkatnya atau naiknya harga-harga barang atau jasa ya, barang dan jasa secara terus-menerus gitu ya. Jadi cenderung naik gitu. Harga barang dan jasa cenderung naik gitu ya. Tapi uang kita ya akhirnya jadi cenderung turun gitu, otomatis. Jadi memang kita dari kecil nih selalu diajarkan dengan ajaran yang baik ya, bahwa yuk tang-ting-tung kita menabung gitu ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya satu sisi itu nggak salah, itu bagus ajarannya, tapi kalau kita bandingkan dengan inflasi, ternyata menabung yang kita diajarkan dari kecil itu ternyata tidak bisa mengimbangi yang namanya inflasi. Belum tentu uang yang kita simpan itu nilainya sama gitu, malah cenderung turun kalau kita rasakan sekarang kan, walaupun ada kemungkinan dia naik atau stabil juga. Jadi menabung itu kita garis bawahi di sini belum tentu bisa menjaga atau meningkatkan, apalagi meningkatkan ya nilai uang kita di masa mendatang, malah justru bisa makin turun, tergerus oleh yang namanya kenaikan harga barang atau jasa tadi kita sebut inflasi. Oleh karena itu kenapa kita berinvestasi, supaya nilai uang kita ini nggak kalah sama peningkatan inflasi. Nah, kita harus tahu dulu apa itu investasi kan. Jadi investasi ini secara singkat adalah mengelola uang kita taruh, kita letakkan atau kita tempatkan di sebuah instrumen ya. Nggak hanya uang sebenarnya, bisa dana, bisa waktu, tenaga, pikiran, dan segala macam sumber daya yang kita punya, kita alokasikan, kita tempatkan di tempat yang tepat gitu ya, sehingga nilainya nanti bertambah, dan di masa mendatang kita bisa memperoleh keuntungan, nilainya naik, jadi bisa mengimbangi atau malah mengalahkan yang namanya inflasi tadi. Jadi
inflasinya naik, tapi uang kita naiknya juga nilainya lebih tinggi daripada kenaikan inflasi, seperti itu. Nah, menarik dalam sebuah buku karya Robert T. Kiyosaki yang judulnya Rich Dad Poor Dad, di sini selain tadi inflasi ya, kita ada poin selanjutnya yaitu kebebasan finansial. Jadi hal yang membedakan antara orang kaya dan orang miskin adalah cara mereka memandang uang. Jadi kalau orang kaya ini punya uang, sama-sama diberi uang gitu ya, orang kaya dan orang miskin diberi uang yang sama, maka orang kaya akan cenderung mengeluarkan uangnya, menggunakannya untuk membeli sebuah aset atau hal yang bisa membuat uangnya itu bertambah di kemudian hari. Jadi dia fokus membangun aset ya yang bisa menghasilkan uang atau pertambahan nilai uangnya. Beda dengan yang mindset atau pemikiran orang miskin. Begitu diberikan uang dengan jumlah yang sama dengan orang kaya misalnya, dia malah cenderung membelanjakannya untuk hal-hal yang konsumtif, yang nilainya nggak tambah tinggi, yang hanya sekedar untuk gaya-gayaan dan pamer gengsi. Jadi inilah mungkin jawaban dari pertanyaan kita, kenapa orang kaya justru bisa tambah terus makin kaya, tapi orang miskin malah bukan ditambah kaya, malah bisa stabil miskinnya, malah cenderung lebih miskin lagi malah. Mohon maaf, jadi ya itu mindsetnya, bahwa orang kaya ini menghasilkan aset ya, membeli aset itu sebetulnya juga sebuah investasi. Jadi investasi adalah kebiasaan orang kaya yang membuat mereka akan menjadi bebas secara finansial. Kebebasan finansial bisa mereka raih karena uangnya itu jadi uang lagi di kemudian hari gitu ya. Ibaratnya mereka itu fokus membeli mesin uang gitu, bukan mesin uang mengganda uang otomatis, bukan ya, bukan juga menggandakan uang dengan cara-cara klinik atau supernatural yang gak jelas. Saya justru memang tidak menyarankan itu, kita sepakati itu dulu. Tapi kalau kita membeli sesuatu misalnya tanah, emas ya, atau kita simpan deposito dan instrumen investasi yang lain, orang kaya ini ya nilai uangnya cenderung bertambah nantinya. Jadi pengelolaan keuangannya seperti itu, beda dengan orang miskin. Nah, jadi pertama kita perlu investasi karena kita melawan yang namanya inflasi, dan kita juga kalau bisa ya kita investasi aja supaya suatu saat kita bisa merasakan yang namanya kebebasan finansial atau financial freedom ya, bebas secara keuangan. Nah, berbicara tentang inflasi tadi, ini ada data dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter ya, yang bertugas untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, di mana nilai mata uang kita rupiah itu cenderung bergerak terus nilainya, baik terhadap barang atau jasa gitu ya, maupun juga terhadap mata uang negara lain gitu. Nah, jadi Bank Indonesia ini selalu update mengenai data inflasi ya, selalu ada di Bank Indonesia. Sampai video ini dibuat di bulan Mei 2021, ada data sejak April 2021 sampai sebelumnya. Dalam hal ini contoh sampai Juli 2021 ada kenaikan 1,42% di bulan April. Nah, jadi terbuktilah bahwa memang inflasi itu nyata terjadi, teman-teman. Dan Bank Indonesia ini yang salah satu lembaga yang mengamati dan mengumpulkan data tentang inflasi ini. Walaupun ada juga kemungkinan deflasi ya, atau kestabilan nilai tukar rupiah juga bisa juga terjadi. Tapi yang real di dunia nyata itu yang terjadi adalah inflasi, teman-teman. Nah, jadi kenapa bisa inflasi, ini sedikit ilmuwan ekonomi bahwa harga atau nilai uang ataupun barang dan jasa itu tergantung dengan dua kekuatan besar, yaitu permintaan dan penawaran, demand dan supply gitu ya. Jadi hukum permintaan dan hukum penawaran selalu berlaku baik terhadap barang dan jasa maupun terhadap nilai tukar uang, seperti itu. Nah, setelah kita sadar bahwa investasi itu memang penting supaya kita bisa melampaui inflasi ya, dan juga bisa mudah-mudahan bisa mencapai financial freedom, kebebasan secara keuangan finansial kita, maka
kita harus mempersiapkan beberapa hal. Pertama adalah kesiapan finansial kita, kesiapan dana kita nih untuk berinvestasi. Kita udah sadar investasi penting, tapi kalau uangnya belum ada ya nggak apa-apa, jangan dipaksakan dulu. Tapi kalau memang kita bisa mengatur, mengelola penghasilan kita alokasikan anggaran dengan baik, mana yang untuk kebutuhan sehari-hari, mana yang untuk mungkin cicilan dan kredit yang produktif ya, mana yang untuk asuransi dan dana darurat, baru mana masuk ke yang namanya investasi. Jadi kita perlu kenal yang namanya uang panas dan uang dingin terlebih dahulu nih. Jadi uang panas itu tadi kita secara mudahnya adalah hasil dari pendapatan atau penghasilan kita yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, juga termasuk nantinya cicilan jika ada, lalu asuransi maupun dana darurat. Jadi seandainya uang ini kita pakai untuk investasi, ini kita sebut uang panas. Karena begitu investasi kita belum menguntungkan atau malah sedang mengalami risiko kerugian, maka kehidupan kita bakal terganggu banget gitu loh. Jadi bener-bener panas gitu ya. Nah, sebaiknya kita sisihkan walaupun nggak seberapa ya, walaupun persentasenya kecil, tapi itu memang khusus untuk investasi. Artinya begitu investasi kita mengalami risiko kerugian sekalipun, kita nggak terganggu hidupnya. Memang itu uangnya untuk kita alokasikan memang untuk investasi. Seandainya hilang pun kita nggak terganggu nih, kita masih aman seperti itu. Jadi kita perlu yang namanya mengatur alokasi anggaran keuangan pribadi kita maupun nanti keluarga ya untuk bisa berinvestasi. Jangan sampai kita memaksakan diri. Kalau memang belum berinvestasi ya udah, investasi itu sifatnya nggak wajib. Yang wajib itu adalah kebutuhan pokok, cicilan itu kewajiban, maupun juga dana darurat dan asuransi di masa depan kita nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi itu lebih penting. Baru kalau itu semua udah terpenuhi, bolehlah kita siap untuk berinvestasi. Jadi kata kuncinya kita perlu mengatur gaya hidup kita supaya bisa frugal, bukan gaya hidup yang konsumtif, yang boros, enggak. Dan pengaturan persentase alokasi anggaran ini sebetulnya banyak banget yang mencoba ya secara proporsional mengatur ini itu. Tapi yang lebih tahu adalah diri kita sendiri teman-teman. Berapa persen yang kita atur itu kembali lagi ke kebijakan pribadi kita, karena ini uang kita, pendapatan penghasilan kita raih sendiri, mau susah payah ataupun mungkin enggak ya, tapi alangkah bijaknya kalau kita mengatur dengan sebaik mungkin sesuai dengan kondisi teman-teman sekalian, kondisi sahabat-sahabat sekalian. Jadi gunakan uang dingin, jangan sampai uang panas yang kita pakai gitu ya. Apalagi yang berbahaya itu sampai kita minjem gitu ya, atau kita pakai dana untuk sifatnya pinjaman ya, yang akan kita cicil gitu, malah untuk investasi. Nah, karena investasi ini nanti ada risikonya loh, kita akan bahas lebih lanjut di kesiapan mental, oke? Jadi intinya seperti itu, pakai uang dingin, jangan pakai uang panas. Selanjutnya kita setelah paham tadi ada yang namanya risiko ya, kita siapkan finansial, maka kita harus siap secara mental. Kita harus kenal diri sendiri nih, kita ini orangnya seperti apa. Kita perlu tahu yang namanya istilah profil risiko, yaitu adalah kemampuan kita dalam menerima kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam berinvestasi gitu ya. Seandainya rugi, kita mampu nanggung berapa sih kerugiannya, itu yang kita sebut profil risiko ya. Tiap orang itu berbeda-beda ya, banyak ditentukan oleh pengalaman pribadi, keluarga, lingkungan, dan wawasannya juga itu berpengaruh. Jadi gak perlu ragu, gak perlu takut, gak perlu minder gitu ya. Saya cuman rugi 5% aja udah pusing gitu ya. Ada yang sampai sanggup menahan 20% rugi tapi suatu saat bisa untung lebih, ya dia siap mentalnya. Beda, nggak harus kita sama dengan orang yang seperti itu. Itu kembali lagi ke karakter kita sendiri, kenali diri sendiri, kita ini masuk yang mana. Secara umum biasanya ada 3 nih, ada yang konservatif, cari aman gitu ya, risikonya rendah tapi untungnya juga
nggak tinggi-tinggi banget nggak apa-apa, dia cukup yang sedang, yang rendah-rendah saja gitu ya, risikonya rendah tapi untungnya juga rendah gitu ya. Nah, ada yang tipe kedua yaitu tipe moderat, tengah-tengah, dia sedang-sedang aja. Jadi untungnya sedang nggak apa-apa, tapi asal jangan sampai risikonya tinggi, atau risiko rendah juga dia nggak terlalu takut, jadi risikonya juga sedang-sedang aja lah ya. Jadi ya dia pertengahan. Kemudian ada satu lagi tipe risikonya yaitu profil yang agresif. Di sini dia sangat berani gitu ya. Dia siap kehilangan cukup banyak asal dia yakin peluangnya juga sangat tinggi, peluangnya juga untungnya juga besar. Jadi dia agresif, berani ya, berani untung, ya dia juga siap untuk kemungkinan dia mengalami rugi gitu ya, dia agresif. Nah, jadi kenapa kita perlu kenal dan siap mental seperti ini dulu? Karena nanti kita akan bahas di selanjutnya, yaitu ada investasi yang bisa disesuaikan dengan karakter profil risiko kita. Jangan sampai kitanya penakut, kita ngambil investasi yang risikonya tinggi, ya otomatis kita tersiksa nantinya, bisa terganggu secara mental kita gitu ya. Atau kebalikannya, kita ini agresif, pengennya untung tinggi, rugi agak sedang nggak apa-apa lah, tapi kita ngambilnya yang ternyata ya risikonya rendah dan hasilnya juga rendah, ya kita jadi gregetan sendiri kan, pasti jadi kenapa cuma segini sih gitu kan. Nah, jadi ini dan risiko dan return akan sangat berhubungan seperti dua sisi mata uang ya, tadi udah sempet kita coba sampaikan seperti itu. Jadi profil risiko dan nanti jenis instrumen investasinya itu sangat perlu kita sesuaikan, kita cocokin yang mana nih yang tepat untuk masing-masing kita. Nah, selanjutnya setelah kita kenal dengan diri kita sendiri, kita nih takutnya seberapa gitu ya, kita coba cari jenis investasi yang sesuai. Di sini jenis investasi itu sangat banyak ya. Kembali coba dijelaskan sedikit bahwa investasi ini adalah menempatkan sumber daya yang kita punya ya, bisa berupa uang, bisa berupa hasil ide pemikiran kita, tenaga, waktu ya, dan lain sebagainya pada sebuah instrumen atau sebuah kita sebutnya pilihan gitu ya, yang bisa naik nilainya. Sumber daya yang kita taruh, kita letakkan, kita tempatkan itu bisa meningkat nilainya, naik di kemudian hari, di masa mendatang kita bisa istilahnya panen. Seperti mirip dengan yang namanya menanam gitu ya, berkebun itu juga sama, kita menanam sesuatu, kita siram, kita pupuk, kita jaga, kita tunggu dengan sabar, maka pada waktu mendatang ya, bibit atau biji yang kita tanam itu bisa menghasilkan baik pohonnya lebat atau buahnya lebat dan pohonnya tinggi dan sebagainya. Jadi nggak salah investasi itu disebut juga dengan menanam modal ya. Jadi ibaratnya ditanam ya akan tumbuh nantinya. Kita harapkan ada aktivitas menanam kita tempatkan alokasi sumber daya kita, dan ada pertumbuhan nilainya dari yang kita tanam tadi. Nah, itu kurang lebih investasi itu seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah, tapi yang namanya hidup ya, selalu ada berbagai macam kemungkinan. Ada kemungkinan baik, peluang, ada juga kemungkinan buruk yang kita sebut risiko, termasuk dalam hal investasi. Nah, keuntungan yang kita harapkan itu juga akan diiringi dengan yang namanya risiko yang bisa mengintai. Nah, jadi kita kenal dengan istilah yang namanya, kita sering sekali dengar yang namanya high risk high return. Makin tinggi risikonya, makin tinggi juga peluang keuntungannya, tingkat pengembalian investasinya. Jadi kita pahami itu dulu ya. Baru kita coba jelaskan, baru kita coba cari tahu instrumen investasi apa yang tepat nih. Secara umum ya, itu bisa kita bagi dua. Ada juga mungkin yang investasi dalam hal kesehatan, investasi dalam hal pikiran gitu ya, tapi itu belum masuk investasi yang kita bahas di sini. Jadi investasi di sini yang kita bahas instrumennya adalah baik dalam investasi di aset real seperti tanah, bangunan, emas, mesin ya, dan lain sebagainya yang berwujud bisa kita lihat, yaitu barang nyata ya.
Dengan satu lagi yang namanya investasi di aset finansial, aset keuangan yang mungkin sifatnya dia nggak bentuk benda fisik nyata gitu ya, tapi dia misalnya seperti deposito di bank, kemudian juga ada surat utang gitu ya, obligasi, itu juga termasuk efek tuh. Saham efek juga, dan reksadana, derivatif lainnya, dan berbagai hal yang sifatnya investasi. Bahkan cryptocurrency pun itu juga bisa sebagai instrumen investasi kalau nilainya bisa, karena nilainya bisa meningkat ya, walaupun juga bisa turun gitu. Walaupun saya sendiri nggak ingin membahas lebih lanjut tentang cryptocurrency ya, atau salah satunya Bitcoin yang terkenal, karena itu belum bisa menjadi alat tukar yang sah. Walaupun namanya mata uang digital gitu ya, tapi dia belum bisa menjadi alat tukar atau alat pembayaran yang sah, karena belum ada undang-undang di Indonesia maupun di negara lain juga yang belum mengesahkan penggunaan itu sebagai alat tukar pembayaran. Tapi bisa sebagai instrumen investasi, itu termasuk di aset finansial. Jadi teman-teman kenali, khusus untuk kali ini saya akan lebih banyak bahas ke pasar modal, dalam hal ini yaitu efek, perdagangan efek dan investasi di surat berharga atau efek tadi. Jadi efek itu adalah sebuah surat berharga ya, yang bisa diperjualbelikan, bisa saham yang bersifat ekuitas atau modal gitu ya, ataupun obligasi yang sifatnya juga sebagai utang gitu. Ada reksadana juga, ada produk turunannya atau derivatif dan lain sebagainya, itu ada di pasar modal. Nah, instrumen investasi ini ya sangat penting kita tahu, kita pelajari masing-masing gitu ya, kita kenali lebih dalam supaya kita bisa memilih sesuai dengan karakter dan profil risiko kita yang udah kita kenali sebelumnya, siap mental kita dan tahu investasi mana yang tepat. Selanjutnya kita juga penting banget ini untuk cek dan recheck, mengecek kembali keamanan instrumen investasi yang ingin kita pilih gitu ya. Jadi jangan sampai kita tergiur ya dengan risikonya, dengan peluangnya tinggi, risikonya rendah gitu ya, cocok untuk kita yang bahkan konservatif sekalipun pengen gitu ya, tapi ternyata itu bisa aja modus penipuan. Jadi jangan sampai kita mudah tertipu dan akhirnya galau, bingung dan takut dalam berinvestasi. Enggak. Ya mungkin ada orang lain yang udah kejadian, jangan sampai kita juga ikut-ikutan. Gimana caranya? Yaitu dengan menerapkan yang namanya prinsip 2L ini teman-teman, yaitu ingat selalu apakah ini legal, kita pertanyakan dulu di awal, apakah ini legal dan apakah ini logis. Legal dan logis dalam berinvestasi itu jangan sampai hilang, jangan sampai kita lupakan. Jangan sampai kita teriming-imingi dengan investasi yang tinggi, nilai pengembalian returnnya, tapi risikonya rendah, bahkan ada yang berani jamin tanpa risiko. Itu sangat mencurigakan teman-teman ya, perlu waspada. Jadi untuk mengecek legalnya ini, legal artinya sih kita sebut sebagai legal karena aman gak sih, ada peraturan yang mengatur ini gak sih gitu, instrumen investasi tersebut atau enggak gitu. Jadi dalam hal ini juga secara gampang adalah kalau legal itu dia pasti terdaftar, diawasi dan diatur oleh otoritas jasa keuangan ya, atau lembaga-lembaga lainnya yang berkompeten atau berwenang, bisa Bapepti, bisa Bank Indonesia dan lain sebagainya ya. Yang penting ada lembaga yang menjamin, melindungi, mengawasi, mengatur dan mengawasi alur investasi di instrumen tersebut ya. Dalam pasar modal ya ada yang namanya OJK, otoritas jasa keuangan, seperti itu. Dan kedua adalah logis, di mana ini tadi harus masuk akal nih, alur kerja investasinya, imbal hasilnya, dan risikonya juga sesuai, artinya masuk akal. Jangan sampai kita gampang banget diiming-imingi yang kita tadi ya, akhirnya risikonya ternyata ditutup-tutupi malah besar ya, kita nyesel sendiri nantinya. Lebih baik kita cari infonya walaupun repot di awal, tapi aman kemudian, nggak di tengah jalan putus atau rugi gitu ya. Jadi yuk 2L, legal dan logis, perhatikan, kita cek dan recheck aman atau enggak sih investasi yang kita pilih gitu.
Setelah kita memastikan keamanannya terjaga, investasi ini diatur, diawasi dan dilindungi oleh lembaga yang berwenang ya, misalnya OJK, BI dan Bapepti dan lain sebagainya, maka kita perlu langkah selanjutnya, yaitu rencanakan investasi kita. Nah, kita udah mau nih, kita udah sadar investasi itu penting, kita mau berinvestasi, kita udah siapkan finansialnya, kita udah siapkan mental kita, siap dengan risiko dan keuntungannya, siap untung siap rugi. Kita juga udah kenal, kita udah tahu instrumen investasi apa, cara kerjanya cocok atau enggak dengan kita, dan kita juga udah cek nih, memastikan aman tadi. Nah, maka kita siap rencanakan dulu, tapi jangan langsung mulai, rencanakan terlebih dahulu ya. Buat rencana investasi yang nggak usah rumit-rumit, seenggaknya kita punya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut nih. Apa sih tujuan investasi kita? Apa tujuan kita investasi, perlu nggak nih tadi nih ya? Tujuan kita misalnya untuk punya rumah, membiayai pendidikan anak atau tanggungan, bahkan untuk menikah dan berkeluarga, itu juga salah satu tujuan umum dalam berinvestasi gitu. Selanjutnya kita tetapkan target dana yang ingin kita raih itu. Kita mau berapa ratus juta sih, berapa tahun lagi. Nah ya, jangka waktunya juga kita perhitungkan. Kita mau berapa tahun, mau di dalam berapa tahun itu uang kita harus jadi berapa. Maka kita hitung modal yang kita butuhkan dan waktu yang kita harus invest secara rutin berapa lama tuh jangka waktunya. Nah, ada banyak perhitungan dalam rencana investasi, bahkan ada yang kita sebut sebagai kalkulator finansial dalam berinvestasi, dan ini kembali lagi ke pengaturan teman-teman sendiri ya. Teman-teman silakan cari, teman-teman silakan perdalam lagi, hitung sendiri, karena yang lebih tahu, yang paling tahu tentang kondisi teman-teman ya teman-teman sendiri. Ini hanya panduan umumnya, jadi buat rencana dulu sebelum mulai dalam berinvestasi gitu. Nah, karena kalau kita udah mulai tanpa rencana itu bahaya teman-teman, bisa terombang-ambing kita ya. Tapi kalau kita hanya merencanakan nggak mulai-mulai, percuma juga, itu akan jadi sia-sia. Jadi setelah rencana udah 80-90, nggak harus 100% mateng sih, lebih mateng lebih bagus, nggak pakai lama langsung kita mulai investasinya. Nah, beberapa hal yang perlu kita ingat dan kita terapkan dalam memulai investasi, yaitu di sini nih ada beberapa tips dalam memulai investasi teman-teman. Pertama ya, usahakan mulai dulu, nggak usah langsung besar, mulai secara berkala, rutin, dari kecil dulu teman-teman, jumlah kecil saja gitu ya, kecil aja dulu. Yang penting rutin, kita pahami itu, oh ternyata kenaikannya seperti ini nih, bener atau enggak sih metodenya gitu ya. Baru kita sambil terus memperdalam edukasi kita, perbanyak bacaan kita, literasi, tanya-tanya sana sini, diskusi sana sini dengan yang lebih tahu, yang lebih berpengalaman ya terkait investasi yang kita jalani gitu ya. Nah, rutin terus seperti itu, sambil belajar, sambil praktik ya. Kemudian kita tambah lagi, kita tingkatkan berkala ya. Kita tambah seiring dengan pemahaman kita, edukasinya udah banyak kita paham, kita udah yakin, barulah kita pakai uang yang lebih besar, pakai dana yang lebih besar ya. Karena kita udah tahu kan triknya, kita udah tahu peluangnya bener terbukti atau enggak. Nah, baru mulai jumlah besar setelah kita mulai kecil, langkah kecil dan sambil belajar, seperti itu. Nah, setelah kita mulai sering berjalannya waktu ya, usahakan kita kenal dengan yang namanya diversifikasi ya, atau penyebaran dana kita, sumber daya kita ke beberapa instrumen investasi. Jadi jangan sampai kita hanya fokus di satu instrumen investasi ya, itu boleh-boleh aja sebenarnya, tapi risikonya juga besar. Kenapa? Karena begitu investasi yang kita jalani mengalami kemungkinan buruk, kerugian gitu ya terjadi, maka kerugian kita tanggung tuh besar, terasa pasti kan, terasa besar juga. Beda ceritanya kalau kita menyebar dana kita, sumber daya kita ke beberapa instrumen investasi. Jadi saat satu instrumen investasi ini
turun nilainya, rugi, dan mungkin hilang misalnya, kita masih punya alokasi dari beberapa instrumen investasi yang lain yang bisa menutupi kerugian dari instrumen yang rugi gitu. Nah, jadi ini penting supaya kita berbagi risiko gitu loh. Kalau ada satu yang jatuh, beberapa yang lain mungkin masih bisa stabil atau naik gitu, dan menutupi kerugian akibat investasi yang jatuh. Kurang lebih seperti itu ya. Perbanyak jenis investasi kita, jenis instrumennya ya. Minimal 2 lah, karena begitu satu yang rugi masih ada satu lagi yang bisa diharapkan ya. Jadi seperti itu. Banyak pepatah yang mengatakan bahwa don't put your eggs in one basket ya. Jangan hanya taruh semua telur kita di satu keranjang, karena begitu jatuh, retak, hancur, ya itu bisa jatuh satu keranjang, semuanya bisa rusak gitu. Tapi kalau kita punya beberapa keranjang walaupun nggak penuh, tapi keranjang yang satu jatuh masih ada yang lain yang terselamatkan kan gitu. Nah, itu tadi adalah beberapa tips dalam berinvestasi secara umum ya. Nah, kali ini lebih lanjut saya akan menjelaskan lebih dalam tentang pasar modal, investasi di pasar modal. Kita perlu tahu dulu nih, pasar modal ini sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi pasar modal ini menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal ya, secara peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Nah, efek yang dimaksud di sini adalah semua surat berharga yang diperjualbelikan gitu ya. Baik itu saham, reksadana, obligasi, surat utang, sukuk, dan produk-produk derivatif lainnya. Di pasar modal ini tidak termasuk ya kayak surat berharga Bank Indonesia ya, atau produk keuangan yang di pasar uang yang jangka pendek 1 tahun itu adanya di Bank Indonesia, bukan di pasar modal. Kemudian juga misalnya obligasi negara gitu ya, surat berharga negara SBN itu juga bukan termasuk di pasar modal, tapi itu nantinya ada di Kementerian Keuangan gitu ya. Nah, jadi batasnya di situ pasar modal. Nah, sedangkan di pengertian yang lebih mudah kita pahami ya secara umum, bahwa pasar modal ini adalah tempat bertemunya antara kepentingan dua pihak. Yang satu pihak ini membutuhkan sarana investasi gitu ya, dan yang satunya lagi butuh yang namanya suntikan modal ya, atau kita sebut satu sisi yang butuh investasi ini sebagai investor atau pemodal, dengan pihak satunya lagi yang menjalankan usaha yang butuh modal kita sebut sebagai emiten atau dalam hal ini perusahaan terbuka gitu ya, TBK. Nah, jenis-jenis di pasar modal produknya juga banyak gitu ya. Ada yang saham, obligasi, reksadana, dan itu punya karakteristik masing-masing, cara kerja yang diatur masing-masing gitu. Tapi ada di bawah naungan yang sama, yaitu pasar modal, karena sifatnya sama-sama surat berharga. Cuma bedanya ada yang sebagai utang, ada yang sebagai modal dan turunan dari efek-efek itu gitu yang derivatif. Nah, konsep-konsep yang ada di pasar modal ini dari pemikiran saya dan sering saya dapat kembangkan dari diskusi bersama teman-teman, bahwa setidaknya menurut saya ada 4 konsep dalam investasi di pasar modal. Pertama adalah konsep kesesuaian syariah. Sesuai gak dengan syariah? Iya, karena pasar modal ini memang ada yang konvensional, bisa pakai sistem yang konvensional, tapi bisa juga diterapkan yang namanya prinsip-prinsip syariah, ajaran agama Islam gitu ya. Ini didukung oleh fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, dan diatur juga oleh beberapa peraturan OJK ya tentang prinsip syariah di pasar modal juga ada. Nah, jadi yang bilang, wah
misalnya saham itu haram, ya pasar modal itu haram. Oh, tergantung nih, kita bisa bagi dia berdasarkan yang syariah atau juga yang konvensional. Karena ada yang misalnya daftar efek syariahnya ya yang sesuai dengan syariah, ada juga yang enggak. Karena ya termasuk kita memodali misalnya perusahaan bir, bank konvensional yang berbasis riba, dan produk-produk lain yang bertentangan dengan syariah Islam, yaitu bisa aja jadinya uang yang kita investasikan jadinya jatuhnya haram. Tapi ada juga dengan mekanisme yang sesuai ya, kita tanpa limit, itu cara mainnya syariah ya. Kemudian juga efek yang kita beli perusahaan-perusahaan yang juga syariah. Uang kita ini ya jatuhnya tetap investasinya syariah. Jadi nggak, investasi pasar modal itu ya mau syariah bisa, mau yang konvensional yang diharap-harapkan sedikit itu juga bisa gitu ya. Jadi jangan kacamata kuda, jangan kita putuskan bahwa pasar modal udah pasti haram. Enggak, bisa juga diterapkan prinsip-prinsip syariah di dalamnya, nggak bertentangan dengan ajaran Islam gitu ya. Bahkan dari zaman dulu Nabi Muhammad dan para sahabat juga sering tuh berinvestasi ya, meminjamkan, memodali sahabat yang lain gitu ya untuk berusaha. Nah nanti keuntungan usahanya dibagikan bersama. Nah itu sebetulnya adalah penerapan pasar modal dari zaman Nabi Muhammad itu udah ada, hanya sekarang dikembangkan gitu ya dengan teknologi juga. Jadi pasar modal sekarang ini lebih maju dibandingkan dengan yang pernah ada di zaman-zaman sebelumnya. Nah jadi nggak haram ya, bisa aja haram kalau kita mainnya pakai limit dan kita belinya perusahaan yang kita beli saham atau memodali mendanai perusahaan yang bertentangan dengan syariah, itu bisa jatuhnya haram, tapi bisa juga sesuai syariah. Selanjutnya ada konsep keadilan di sini. Konsep keadilan yang saya maksud di sini adalah adil antara pihak yang memodali dengan pihak yang menjalankan usaha gitu. Jadi bagi hasilnya ini kita sebut adil. Kenapa? Ini sering saya tanyakan kepada teman-teman yang saya ajak diskusi gitu ya. Adil nggak sih teman-teman? Ada pihak misalnya ABCD gitu ya. Saya punya usaha gitu ya. Saya pemilik perusahaan. Saya mau bikin usaha. Saya butuh modal 10 juta dan saya punya misalnya 4 teman gitu ya, masing-masing ada yang ngasih modal ya, ada yang 3 juta, 5 juta, atau yang gampang kita hitung aja ada 2 orang gitu ya, ada yang 6 juta, ada yang 4 juta. Saya punya uang 10 juta misalnya, saya butuh modal 20 juta, otomatis 20 juta yang saya butuhkan, saya cukupi 10 jutanya, maka saya butuh 10 juta lagi, dicukupi oleh 2 teman saya, A dan B, 6 juta dan 4 juta. Otomatis komposisi modalnya, jadi struktur permodalannya adalah saya 10 juta 50% dari 20 juta, teman saya yang satu yang A 6 juta, itu berarti 6/20 ya, 6/20, otomatis dia jadi 30%, dan satunya lagi 4 juta, 4/20, otomatis cuma 20%. Saya 50%, teman saya 30%, dan satunya lagi 20%. Total 100% dana modalnya kita dicukupi. Kemudian saya banting tulang setiap hari selama 1 tahun penuh ya. Hasil usaha saya ini setelah dikurangi biaya-biaya karyawan, biaya-biaya bahan, biaya dan lain sebagainya itu, marketing, umum dan sebagainya, dapatlah saya laba bersih nih dalam 1 tahun misalnya, udah dipotong pajak dan sebagainya juga, tinggal 50 juta nih laba bersihnya, keuntungan bersih yang di luar biaya-biaya, beban-beban udah kita keluarkan semua. 50 juta ini saya punya 2 pilihan nih ya, apakah saya bagikan kepada pemegang saham atau kita sebutnya tadi pemilik modal ya, saya 50%, 30% teman dan 20% temannya lagi. Apakah 50 juta ini kita bagikan atau kita jadikan dia laba ditahan? Artinya kita jadikan dia nambah modal lagi, laba bersih kita jadi modal lagi, modalnya bertambah, bisa kita beli mesin segala macam yang lebih lanjut supaya usahanya makin besar.
atau kalau kita sepakati bersama kita bagi gitu ya. Nah pertanyaannya, adil gak sih saya yang udah berjuang mati-matian tiap hari hampir 1 tahun itu berjuang keras ya, begitu dapat laba bersih ini harus dibagikan kepada yang memodali ya. Dan yang memodali ini nggak ikut usaha teman-teman. Teman saya 2 lagi ini, A dan B ini, nggak bantu pemasaran, nggak bantu produksi, nggak bantu keuangan, nggak bantu manajemen SDM tim saya gitu ya. Tapi mereka bisa menikmati hasil laba bersih yang udah susah payah saya dapatkan, saya perjuangkan. Saya capek banting tulang, teman saya cuma ngasih modal, tapi laba bersihnya saya harus bagi ke yang ngasih modal. Adil nggak sih seperti itu? Nah, teman-teman boleh jawab tuh, tulis di komen. Tapi jawabannya ya hanya satu nih, yang jelas ternyata itu adil teman-teman ya. Jadi saya harus membagi itu keuntungan yang saya dapat laba bersih tadi kepada pemilik modal yang mendanai saya tadi, teman saya A dan B. Kenapa? Karena begini, tanpa dana yang diberikan A dan B untuk memodali saya cuma punya 10 juta, padahal saya butuh 20 juta, otomatis saya kan nggak bisa bergerak teman-teman, nggak bisa menghasilkan keuntungan, usahanya nggak jalan, modalnya kurang. Nah, karena bantuan modal tadi, dana dari teman saya, akhirnya saya mampu membuat perusahaan bisa jadi untung. Maka sudah sewajarnya sangat adil jika keuntungan bersih saya yang saya dapatkan sendiri gitu, yang saya usahakan sendiri tanpa bantuan lainnya dari teman-teman saya, cuma modal, itu harus saya bagi ke mereka, dan itu adil teman-teman. Jadi ini konsep pasar modal, itu juga sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad dulu, namanya kita sebut dengan bagi hasil. Dan ini ada di pasar modal, di saham kita yang kita sebut namanya dividen teman-teman gitu. Kemudian juga ada lagi yang namanya konsep, tadi selain konsep keadilan, di sini juga konsep yang namanya anti judi ya. Konsep investasi di pasar modal ini bukan judi teman-teman. Kenapa? Karena judi ini didefinisikan sebagai permainan ya yang menguntungkan salah satu pihak dan yang satunya lagi dirugikan ya. Kemudian dia juga gak ada manfaat secara nyata, secara sektorial gitu ya. Gak ada barang dan jasa yang dihasilkan ya, gak ada yang diuntungkan dua-duanya. Padahal di syariah ya, di agama Islam itu tiap transaksi, tiap kegiatan ya yang berhubungan dengan muamalah ekonomi gitu ya, itu harus menguntungkan kedua belah pihak, gak boleh ada satupun yang dirugikan ya. Jadi beda dengan investasi di pasar modal. Investasi di pasar modal ini real. Dana yang kita keluarkan untuk investasi itu digunakan oleh perusahaan ya untuk memproduksi barang dan jasa yang dijual dan bisa menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Nah, dan perusahaan itu begitu dapat untung kita dibagi hasil gitu. Jadi ini investasi, beda dengan konsep judi. Judi itu permainan ya. Begitu kalah ya kita penasaran ya, kalau kita menang kita ketagihan. Beda ya antara investasi dengan judi. Satu lagi juga secara hukum investasi ini diperbolehkan ya, sangat didukung dengan peraturan, tapi judi ini dilarang, dibatasi, cenderung ditekan, nggak boleh yang namanya adanya judi, karena itu efeknya sangat buruk bagi selain ekonomi, bagi diri sendiri dan bagi masyarakat, juga bagi negara itu juga sangat merugikan teman-teman. Nah, ngomong-ngomong negara, ada konsep selanjutnya yaitu konsep nasionalisme di pasar modal. Jadi begini teman-teman, di pasar modal kita ini ya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi menghasilkan keuntungan ini akan membagikan hasil keuntungannya. Ini kalau ya yang memodali atau pemodalnya adalah investor lokal ya, masyarakat Indonesia yang memodali perusahaan-perusahaan TBK, maka itu nggak masalah teman-teman, karena keuntungannya akan balik lagi ke kita, orang Indonesia, orang lokal. Tapi yang jadi masalah adalah komposisi investor asing ya dari luar negeri itu masih lebih tinggi daripada investor lokal kita gitu. Jadi keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan TBK ya
yang kita danai, kita modali di pasar modal, itu malah paling banyak ya, lebih besar dinikmati oleh investor asing gitu loh. Jadi kita ini jadi jatuhnya lebih banyak jadi pasarnya, dan keuntungannya dibawa kabur, dinikmati oleh asing. Ini kan jadi harusnya kita nasionalisme dong, kita cintai perusahaan-perusahaan TBK di negara kita ya, menghasilkan keuntungan dari kita gitu ya, dari masyarakat Indonesia. Untungnya juga kalau bisa balik lagi ke masyarakat Indonesia yang jadi investor, bukan lebih banyak di bawah asing. Tapi kita juga nggak bisa melarang investor asing berinvestasi di Indonesia, itu boleh-boleh aja. Tapi alangkah ruginya kita masyarakat Indonesia kalau kita nggak yang menguasai pasar modal ya, yang nggak mendominasi, merajai jumlah investor pasar modal, karena nanti ujung-ujungnya ya mereka asing lah yang menikmati gitu loh, lebih banyak menikmati dibanding masyarakat lokal kita. Mudah-mudahan ke depan selain kuantitas investor kita lokal bisa lebih banyak gitu ya, juga nilainya ya secara agregat itu bisa mendominasi lebih daripada asing. Jadi uangnya itu dinikmati dari masyarakat Indonesia, dihasilkan oleh perusahaan TBK Indonesia untuk balik lagi ke pemegang sahamnya, yaitu investor pasar modal, investor lokal masyarakat Indonesia. Jadi disinilah konsep investasi yang punya nasionalisme gitu loh ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman konsep yang saya temukan di pasar modal gitu. Selanjutnya ada struktur pasar modal teman-teman. Jadi kita perlu tahu dulu nih, yang tadi disinggung adalah Otoritas Jasa Keuangan gitu ya, OJK. Ini sebagai lembaga tertinggi di pasar modal Indonesia. Kita sebutnya industri pasar modal. Karena OJK ini diamanahkan oleh undang-undang ya, punya undang-undang tentang OJK-nya, itu adalah untuk mengatur, mengawasi dan melindungi ya terkait industri pasar modal. Nggak cuma pasar modal, ada juga perbankan, ada industri keuangan non-bank juga, ya, finansial teknologi dan lain sebagainya. OJK mencakupi itu semua. Tapi kita bahas lebih spesifik ke pasar modal, di mana OJK ini mengatur, mengawasi dan melindungi pasar modal ya, jelas. Dia membuat peraturan, baik izin, tata cara ini itu ya. Kemudian juga mengawasi, kalau ada yang nggak sesuai dengan aturan, OJK bisa memberikan sanksi, baik biasanya sih administrasi maupun juga nanti pidana, dan melindungi ya, gimana caranya pengaduan masyarakat itu bisa segera ditindaklanjuti dan dicegah kerugian yang lebih besar gitu. Nah, OJK ini bisa mengatur beberapa pihak yang kita sebut sebagai self-regulatory organization, organisasi yang independen mengatur, yang bisa mengatur dirinya sendiri dan beberapa pihak di bawah ya terkait pasar modal, yaitu pertama Bursa Efek Indonesia atau PT Bursa Efek Indonesia PT BEI. Dia adalah sebagai penyelenggara ya, penyedia sarana prasarana dalam perdagangan dan investasi di pasar modal gitu ya, Bursa Efek gitu. Kemudian juga ada lembaga clearing dan penjaminan gitu ya, LKP, yang sekarang adalah PT KP, yaitu PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia ya, yang tugasnya adalah menjamin penyelesaian transaksi gitu ya. Maksudnya menjamin hak dan kewajiban dalam transaksi di pasar modal. Kalau untuk penyelesaian transaksi adanya di KSEI ya, maaf. Ada yang namanya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP, yaitu PT Custodian Central Efek Indonesia, PT KSEI, yang mengatur tuh perpindahan efek maupun dana yang kita transaksikan di pasar modal. Biasanya sekarang udah syukur kita penyelesaian transaksinya udah T+2 ya, udah 2 hari setelah kita transaksi itu semua udah selesai transaksinya, kita penyelesaiannya jelas ya, ada di PT KSEI. Nah, BEI, PT Bursa Efek Indonesia, PT KPI dan PT KSEI ini tiga-tiganya independen dan bisa mengatur beberapa pihak yang ada di industri pasar modal. Ada yang namanya perusahaan efek atau sekuritas ya,
sebagai penjamin emisi maupun sebagai perantara pedagang efek. Kemudian juga ada lembaga penunjang ya, macam-macam tuh ya, mulai dari banyak nanti ya kita sebut juga. Yang jelas ada profesi penunjangnya seperti akuntan publik, kemudian juga konsultan hukum gitu ya, dan dan ada emiten ya, kita bahas lebih lanjut nanti ya, emiten atau perusahaan TBK yang butuh pendanaan ya, yang menjual saham atau menerbitkan obligasi dan lain sebagainya itu. Dan terakhir ada kita gitu yang diatur oleh SRO maupun oleh OJK, yaitu investor atau pemilik modal ya, pemodal yang kita siap berinvestasi di pasar modal. Kemudian kita juga perlu sedikit mengetahui yang namanya, nggak ada salahnya kita tahu tentang mekanisme perdagangan efek gitu ya, dimana efek yang ditransaksikan ini ya, baik surat berharga utang maupun yang bersifat ekuitas modal, obligasi maupun saham dan reksadana dan sebagainya, ini diperdagangkan dengan aturan yang sebetulnya udah banyak berubah, tapi intinya sih sama gitu ya. Kita butuh yang namanya perantara dalam memperdagangkan trading dan investasi dalam bentuk efek gitu ya, maksudnya. Bentar. Kita harus terdaftar dulu nih di sekuritas atau kita sebutnya sebagai perantara pedagang efek atau broker. Kita nggak bisa langsung beli ke perusahaan TBK-nya sahamnya, tapi kita butuh yang namanya jasa dari perusahaan efek atau sekuritas ya. Kemudian kita baru bisa bertransaksi di Bursa Efek Indonesia. Sekarang sudah banyak transaksi berbasis online, berbasis aplikasi gitu ya. Kini perubahannya udah scriptless pertama tadi ya. Selain aplikasi kita juga udah scriptless, artinya udah tidak menggunakan lembaran-lembaran surat berharga ya, nggak dalam bentuk cetaknya, tapi dalam bentuk digitalnya gitu ya. Kemudian lelang berkesinambungan, artinya penjual dan pembeli ini bisa menentukan harga masing-masing nih ya, mau jual berapa, mau beli di harga berapa, ada rentang harga yang bisa kita pilih. Kemudian transaksi bisa terjadi, bisa selesai kalau ada match, kesesuaian harga penjual dan pembeli sama-sama di harga yang sama. Nah itu baru bisa terjadi transaksi perdagangan efeknya gitu ya. Kemudian itu lelang berkesinambungan tuh artinya tadi kita menawarkan harga nih, mau beli berapa gitu ya, dengan jumlah berapa yang kita beli, di harga berapa, yang jual juga sama bisa menetapkan seperti itu ya, terus seperti itu. Jadi akhirnya nanti begitu harga tercapai ini habis, penawaran dan permintaannya terpenuhi, maka harganya bisa naik atau turun. Nah, ini kembali lagi ke konsep hukum permintaan dan penawaran. Saya coba sedikit sharing ini, mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Jadi kita ibaratkan ada sebuah barang gitu ya. Barang ini dijual oleh 5 penjual gitu. Ini hukum permintaan dulu deh. Barang ini hanya dijual di satu pedagang, satu toko ya. Dan yang beli lebih dari satu, ada 5 nih misalnya. Yang belinya 5, mau beli 5, tapi barangnya cuma ada di satu toko. Nah, harga barang ini tebak coba akan naik atau turun. Nah, ternyata harga barangnya bisa, misalnya ya kita coba dulu. Di toko ini harga aslinya misalnya hanya Rp1.000. Tapi karena ada 5 orang yang mau beli dan cuma ada satu di toko ini, otomatis 5 ini akan lelang, akan berebutan, akan menentukan harga ya, maksudnya akan menawarkan harga terbaik untuk membeli, untuk mendapatkan barang ini. A, B, C, D, E, A misalnya udah sama saya aja, saya bisa beli itu 1.500. B enggak, si B dijawab enggak, saya bisa 2.000 kok kalau kamu mau ya, tokonya kalau mau saya jual 2.000 saya beli. C sama misalnya 2.500, D 3.000 misalnya, tapi berani 5.000 deh, yang penting saya dapat barangnya.
Nah, karena permintaannya tinggi, harganya otomatis naik. Ya, pedagang atau penjualnya juga bisa jual mahal kan, bisa naikin harganya. Ya udah, 6.000 mau gak gitu. Akhirnya dari 5 ini ya berebutan lagi 6.000, akhirnya mau. Karena harga aslinya 1.000 dinaikin 6.000 pun nggak ada barang lagi, ya maka mau tuh ya si harganya akan naik. Ya, ini juga berhubungan dengan konsep kelangkaan ya, permintaan tinggi, barang yang langka ya otomatis harganya bisa naik. Dan ini terjadi di pasar modal. Sebaliknya juga hukum penawaran nih, tadi hukum permintaan ya, hukum penawaran nih kebalik. Barangnya ada 5 nih, ya ada di 5 toko misalnya. Tapi yang beli cuma 1, nggak ada lagi yang mau beli, cuma dia doang nih 1. Otomatis kebalik, harganya kan bisa turun karena tiap pedagang akan obral, akan nawarin harga yang lebih rendah. Kalau si pembelinya mau bilang, saya mau beli harganya nggak boleh lebih dari 5.000 misalnya. Nah, ya otomatis si pedagangnya ini akan netapin lebih rendah lagi daripada yang dimauin sama si pembeli. Misalnya tadi, udah sama saya aja, si toko A bilang, udah sama saya 4.000 nih, ya mau gak gitu. Harga asli barangnya ini 5.000 sebenarnya, tapi sama saya 4.000 deh, kamu beli sama saya aja. Nah, si B, toko B nggak mau kalah, ya udah sama saya 3.000. Nah, tapi si C malah nggak mau kalah lagi, ya udah sama saya 2.500. D bahkan turun lagi, ya udah 2.000. Nah, terakhir si E ini tokonya berani, ya udah saya 1.000 deh, ini saya lepas barangnya. Kamu beli di saya aja daripada beli di yang lain. Akhirnya si pembelinya ya otomatis lebih pilih yang harganya yang lebih rendah gitu. Toko malah jual murah gitu kan. Itu sedikit tentang hukum permintaan dan hukum penawaran di kehidupan nyata ya, termasuk juga berlaku di pasar modal gitu. Nah, selain harga jual dan harga beli yang ketemu dengan sistem lelang berkesinambungan, kita perlu yang namanya RDN, rekening dana nasabah atau rekening dana investor gitu ya, RDI. Kita sebut juga sering kenal dengan RDN, namanya. Yang penting adalah rekening terpisah. Artinya rekening tabungan kita di bank itu berbeda dengan rekening tabungan yang kita gunakan di transaksi di pasar modal gitu. Kita perlu buka rekening lagi ya, sekalian nanti buka akun di sekuritas ya, perlu supaya kita dapat nomor identitas investor atau SID. Kita juga harus kalian buka rekening dana nasabah gitu ya, rekening dana terpisah dibanding di luar rekening tabungan kita. Nah, karena tadi permintaan dan penawaran itu berlaku ya, dan kita butuh rekening terpisah juga. Nah, di sini harga efeknya juga sangat dinamis nih. Nah, harga efek dinamis ini tadi sangat bergantung dengan fluktuasi permintaan dan penawaran dan faktor-faktor lain. Banyak nih penelitian, banyak skripsi yang mengangkat tentang pengaruh variabel-variabel terhadap harga saham ini itu. Nah, itu perlu kita teliti lagi tuh, mana yang berpengaruh, mana yang enggak. Tapi kesimpulannya adalah harga efek ini sangat dinamis, sangat fluktuatif ya. Ada juga saham yang tidur misalnya, jadi pergerakannya cenderung lama, nggak turun. Tapi secara keseluruhan kita sering kenal yang namanya IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Ini IHSG itu sangat fluktuatif kan, tiap hari naik turunnya tuh ada di berita. Kalau kita dengar kabar atau informasi tentang berita pasar gitu ya, itu IHSG selalu naik turunnya jadi bahan perbincangan gitu, karena ya tadi sangat dinamis. Nah, ini termasuk yang ada di mekanisme perdagangan efek. Kemudian setelah kita tahu cara atau mekanisme dalam perdagangan efek, kita juga perlu tahu pembukaan akun. Karena kalau kita mau mulai, kita udah tahu nih cara mainnya nih, kita udah tahu nih gambaran umumnya perdagangan dan investasi di pasar modal seperti itu, mekanisme perdagangan efek. Kita harus siap, kita harus mau coba mulai dengan cara ya kita punya akun dulu, kita daftar di sekuritas. Kita butuh jasa dari perusahaan efek sekuritas itu. Ya kita nggak bisa langsung beli ke perusahaan TBK-nya. Ya, karena ini udah ada peraturannya tersendiri, jadi kita harus ikuti peraturan itu. Nah, ada banyak perusahaan sekuritas ya yang harusnya semua terawasi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan oleh OJK. Pastikan yang kita pilih itu terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, dan juga kalau bisa sebagai anggota bursa ya, Member of Indonesian Stock Exchange, kalau bisa AB, anggota bursa. Karena ada juga mungkin yang perusahaan efek bukan anggota bursa. Nah,
Banyak banget ya, ada 90 lebih ya, hampir 100, mungkin 100 sekuritas, kita cek lagi nanti ya. Eh, itu dinamis teman-teman, bisa berubah tiap bulan ya, bisa aja karena ada beberapa sekuritas yang sempat dicoret keanggotaan bursanya, disuspend ya, bahkan ada yang tutup, dicek ke lokasinya oleh OJK, perusahaannya itu ternyata udah kemana tahu, bisa terjadi. Jadi perubahan data sekuritasnya sangat dinamis juga teman-teman. Jadi mohon maaf saya belum sempat nyari data terkini, tapi ya intinya sih kita nggak perlu tahu berapa jumlahnya karena hari ini bisa jadi beda dengan jumlah sekuritas di hari-hari mendatang gitu ya, dinamis. Nah, yang penting kita harus pastikan dia terdaftar di OJK, itu aja udah cukup, karena kalau udah diawasi OJK itu udah aman dalam hal layanan atau jasa yang dari perusahaan efek ini ya. Nah, untuk dapat membuka akun, biasanya tiap sekuritas punya prosedurnya masing-masing, walaupun secara umum sama nih teman-teman. Hampir semua udah punya pendaftaran akun atau pembukaan akun, kita sebutnya opening account, itu secara online ya, ada di website resmi perusahaan tersebut. Kemudian kita buka websitenya, kita pelajari, kita isi ya, kita lengkapi formulir pendaftaran secara lengkap gitu ya, disertai dengan lampiran-lampiran yang dibutuhkan, bukti pendukung. Misalnya yang biasanya dibutuhkan adalah KTP, NPWP, nomor pokok wajib pajak, tadi KTP kartu tanda penduduk gitu ya, dan juga halaman depan buku tabungan yang membuktikan bahwa nama kita memiliki rekening tabungan di bank tertentu itu yang ada di buku tabungan kita ya. Kemudian setelah kita isi, kita lengkapi lampirannya juga, kita serahkan, kita upload atau kita unggah, maka kita tunggu email balasan ya, biasanya akan dikirimi email. Nah, dalam hal ini saya mencoba sharing tentang pembukaan akun di bukan endorse ya, ini pengalaman saya dalam membuka di PT Pilar Mas Investindo Sekuritas, salah satu anggota bursa perusahaan efek yang terdaftar di OJK, jadi resmi, dan akan jadi mitra dari galeri investasi di kampus saya juga nantinya. Nah, setelah kita mengisi formulir online dan kita unggah, kita dapat email balasan, balik lagi, yaitu formulir yang udah terisi tadi. Kita bisa cetak ya, dan kita isi, kita bubuhkan dengan tanda tangan, juga ada beberapa yang diperlukan dengan materai secukupnya. Lalu setelah kita isi lengkap, kita kirimkan, bisa melalui pos atau pengiriman lainnya, berkas fisiknya masuk ke alamat kantornya perusahaan efek itu, dalam hal ini misalnya PT Pilar Mas Investindo Sekuritas. Kemudian serahkan sisa pengurusan berkas fisiknya itu dan kelengkapan data kita ke internal perusahaan efek tersebut, perusahaan sekuritasnya, dalam hal ini PT Pilar Mas. Kemudian kita tunggu hasilnya, nanti PT Pilar Mas akan mengirimkan akun kita ya, berupa user ID dan password. Semua sekuritas juga memberikan itu ya. Jadi kita dapat username dan password atau user ID gitu ya. Juga ada namanya PIN nanti ya, personal identification number. Nah, itu semua bisa elektronik maupun nanti dikirimkan dengan mekanisme yang lain lah pokoknya. Nah, setelah kita dapat akun inilah, baru kita bisa mulai menggunakan jasa mereka, jasa keperantaraan atau brokernya tadi, untuk berinvestasi dan bertransaksi di pasar modal. Setelah mulai ya, otomatis kita kan akan bertransaksi nih setelah kita punya akun. Nah, sambil menunggu tadi, alangkah bagusnya kita udah belajar dulu tentang ini. Poin pentingnya di sini adalah analisis kelayakan investasi ya. Gimana sih kita cara memilih ya investasi yang pas ya, dalam hal ini di pasar modal ada saham dan obligasi atau reksadana juga. Terutama kita spesifik ke saham karena ada banyak pilihan, ada lebih dari 600, sekarang 700 mungkin ya, perusahaan TBK yang bisa kita beli sahamnya. Mana sih kita pilihnya itu berdasarkan apa dari 700 ini? Apa kita beli semua? Kalau dana kita cukup sih silakan aja gitu ya, tapi kalau terbatas kita harusnya selektif, pilih yang benar-benar bagus.
Tapi kita tahu dari mana yang bagus tuh berdasarkan apa. Nah, ini kita sebut sebagai analisis kelayakan investasi. Saya pribadi menyebutnya sebagai analisis kelayakan investasi ya. Nah, secara umum dikenal ada dua gitu ya dalam menentukan kelayakan ini investasinya layak atau enggak, bagus atau enggak untuk dibeli gitu ya. Yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal gitu. Dengan dua perspektif yang sebetulnya berbeda ya. Lebih lanjut, ini lebih panjang lagi. Satu pembahasan analisis fundamental ini bisa seharian kalau kita bahas gitu ya, dan analisis teknikal ini juga seharian kita bahas. Dan saya pun terus mempelajari ini karena ini harus diperluas terus ya. Dengan adanya pandemi COVID kemarin aja, analisis fundamental mulai dipertanyakan, mulai banyak pembaruan lagi. Analisis teknikal juga sama. Banyak harga saham yang nggak bisa diprediksi, nggak bisa dianalisis dengan baik gitu ya. Nah, tapi ada satu lagi mungkin yang nggak resmi kita sebutnya analisis bandarmologi ya. Pergerakan oleh ya kita sebut sebagai market maker atau bandar-bandar gitu ya. Dan intinya kenapa kita perlu yang namanya analisis kelayakan dalam berinvestasi ini, karena ada risiko otomatis dan ada return ya, yang jelas itu. Nah, dana yang kita investasikan ya, baik ke saham maupun reksadana dan obligasi dan lain sebagainya, itu sangat bergantung dari kinerja instrumen itu ya. Kalau kita bahas saham, maka nilai uang yang kita belikan sahamnya itu tergantung dari kinerja perusahaannya juga kan gitu ya. Jadi memang saya lebih cenderung ke analisis fundamental sebenarnya. Saya lebih ingin arahnya ke situ karena saya percaya kalau perusahaan itu bagus fundamentalnya, artinya profitable ya, bisa mencetak laba, kemudian sehat secara keuangan, utangnya kecil ya, kemudian bertumbuh terus gitu ya, brandnya juga kuat, saya tahu produknya, saya tahu jenis usahanya ya, maka itu akan lebih meyakinkan lah untuk kita berinvestasi di perusahaan itu. Ibaratnya kita benar-benar menjadi pemilik perusahaan itu, kita akan milih perusahaan mana yang bagus kan. Nah, bagus itu berdasarkan fundamentalnya, berdasarkan kekuatan dari dalamnya, walaupun ada juga faktor-faktor lain yang banyak gitu ya dari eksternal yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan dan akhirnya mempengaruhi harga saham. Harga saham naik turun, ya nilai investasi kita juga naik turun di situ. Nah, maka itu sangat penting bagi kita untuk bisa memilih mana perusahaan yang baik dengan kriteria yang kita tetapkan, yang kita inginkan. Dan jangan sampai kita sembarangan membeli saham yang kita sendiri nggak tahu ya, yang hanya berdasarkan mungkin rekomendasi, saran orang, beli ini aja, beli itu aja, akhirnya kita ikut-ikutan. Nah, itu otomatis resiko kita tanggung sendiri. Dana yang kita investasikan nilainya ya bergantung dari hasil yang kita ikut-ikutin itu ya. Jadi banyak banget yang disclaimer on, artinya nggak menjaminkan ini udah pasti untung, enggak. Itu kembali lagi ke pribadi dan analisis kita masing-masing. Makanya kita perlu pelajari analisis kelayakan investasi, pilih berdasarkan fundamental maupun nanti secara waktunya teknikalnya oke. Nah, itu yang penting kita punya dasar, jangan sampai terombang-ambing menyalahkan orang gitu ya, itu rugi kita sendiri kok gitu ya. Minimal dengan mempelajari analisis fundamental, teknikal, dan bandarmologi lain-lain, kita bisa mengurangi risiko ya, bisa mencegah kerugian yang sangat besar ya, atau bisa juga kita ya harus siap cut loss nantinya gitu kan. Seperti itu. Jadi menganalisis itu penting supaya kita juga bisa meminimalkan risiko. Uang kita itu tergantung di tangan kita. Selain menjadi investor ya, selain kita berinvestasi secara jangka panjang, kita nikmati keuntungannya nanti, kita juga bisa loh misalnya memilih menjadi trader atau kita sebutnya pedagang di pasar modal. Artinya kita beli, kita jual dengan jangka waktu yang lebih cepat ya. Kita beli murah, kita jual mahal gitu ya. Karena nilainya kan naik turun tuh. Kita harus bisa memprediksi nih kapan harganya bisa naik ya kita jual. Nah, kapan pas turun baru kita saatnya beli. Saat-saat tertentu yang pas itulah yang bisa
membedakan kita sebagai investor maupun trader. Karena investor itu cenderung jangka panjang kan, jadi dia membeli ya udah disimpan aja, dibeli lagi kalau mau nabung saham gitu ya. Dan secara jangka panjang baru di berapa tahun kemudian atau jangka waktu yang lebih panjang lagi baru dia cairkan, baru dia jual. Nah, kalau nilainya udah naik. Tapi kalau jika kita ingin jadi trader ya nggak salah juga, boleh-boleh aja. Tapi ya kita harus siap kuat mental tadi bahwa harganya naik turun, kalau perkiraan kita bagus ya yakin silakan jual, silakan beli lagi nantinya gitu. Nah, selain investasi ya kita bisa perdagangan tadi kan kayak gitu. Bahkan satu lagi ada pilihan menjadi profesional, artinya bekerja di industri pasar modal. Itu juga bisa karena berbeda dari instrumen lain. Pasar modal ini diatur secara ketat oleh OJK gitu ya, perizinannya segala macamnya. Jadi profesi di pasar modal itu butuh yang namanya kompetensi, diuji, ada sertifikasi profesinya dan ada persyaratan izinnya. Beda dengan misalnya kita kerja di bank, kita kerja di asuransi, kita kerja di pegadaian dan industri keuangan lain non bank, dana pensiun segala macamnya. Itu bisa jadi perizinannya nggak ada mempersyaratkan, mungkin ya nggak mempersyaratkan kompetensi atau sertifikasi profesi yang sah gitu ya. Kalau punya bagus, kalau nggak punya pun bisa aja mungkin kerja di bank atau lembaga keuangan non bank gitu ya. Tapi untuk pasar modal itu wajib punya yang namanya sertifikasi profesi atau keahlian minimal, kompetensi yang bisa dibuktikan gitu untuk bisa mendapatkan izin sebagai profesional berprofesi di pasar modal gitu ya. Itu peraturan OJK ada. Nah, baik ada penjamin emisi atau WPE ya, ada wakil perantara pedagang efek atau WPE. Saya sendiri alhamdulillah udah ya, saya udah ikut ujiannya, saya pelajari, saya udah ajukan izin ke OJK, saya bisa. Tinggal saya akan coba nanti memilih nanti buat berprofesi di pasar modal, karena sementara sekarang saya juga masih bekerja di tempat lain. Tapi untuk jaga-jaga nggak ada salahnya saya punya sertifikasi profesi di pasar modal dan dapat izin lagi alhamdulillah. Nah, baik mau investor maupun trader masing-masing punya plus minusnya masing-masing. Jadi tentukan pilihan teman-teman mau berinvestasi aja atau sambil berdagang sebagai trader di pasar modal. Itu sah-sah aja kok, nggak ada yang larang. Tinggal teman-teman kita harus pelajari dulu, jangan sampai ikut-ikutan, jangan sampai mau jadi trader tanpa persiapan yang memadai gitu ya. Kemudian ini langkah selanjutnya setelah kita kenal ya di pasar modal seperti ini, apa itu pasar modal, gimana strukturnya yang ada di situ, lembaga apa aja yang terlibat, kemudian mekanisme perdagangan seperti itu, cara memulainya seperti apa, membuka akun ya, terus memilih sahamnya seperti apa, ada caranya ya. Sisanya selanjutnya adalah kita perlu yang namanya mengelola emosi. Setelah kita taruh, kita letakkan, kita tanam, ya kita akan ketar-ketir sendiri, mungkin akan ada yang profil risikonya kayak konservatif maupun yang moderat, masih dakdikduk gitu ya, bahwa aman gak sih dana kita nih, nilainya nanti di kemudian hari bisa naik atau malah turun lagi. Malah ada dilema dan ada yang namanya ya emosi yang gak stabil gitu ya. Kita takut, kita serakah, kita ini serba salah jadinya. Nah, seiring dengan kita memperdalam literasi, harusnya kita bisa lebih tenang, bisa lebih mengatur emosi kita gitu ya. Terus belajar, terus membaca, terus mengikuti perkembangan, tetap tenang. Apapun keputusan yang kita ambil, jangan sampai kita gegabah, hindari keserakahan dan hindari ketakutan berlebih gitu ya. Dan jangan sampai kita dakdikduk, gak bisa tidur gara-gara uang kita nyangkut di saham. Ya walaupun begitu mungkin kita rugi waktu ya, rugi waktu atau mau kita rugi nominal finansial, terserah. Jadi itu resiko ya, bisa kita minimalkan. Tapi misalnya terjadi ya tetap tenang, bismillah, kelola emosi. Jangan sampai kita panik dan ketakutan berlebih atau keserakahan, malah kita beli jor-joran terus ya. Selanjutnya kita harus nikmati emosi kita itu dalam berinvestasi itu secara jangka panjang. Atau kalau investasi ya, bukan trader ya, kita ngomongin investasi lagi.
nikmati perjalanan kita sebagai investor. Kita kelola, jangan sampai kita nggak bisa tidur jadinya gitu kan. Nah, sampai nanti kita bisa mencapai tujuan berinvestasi kita. Dan saya sekarang sedang menjalani pengelolaan emosi ini. Jadi ya udah, saya nikmati terus aja. Saya tetap nabung tiap bulan untuk beli saham, untuk ikut reksadana beli ini itu. Nah, sambil saya terus mempelajari gitu ya. Banyak kok sumber-sumbernya tadi. Nah, hal-hal yang mungkin bisa jadi catatan buat teman-teman saya garis bawahi adalah di sini sifatnya aja hanyalah sebatas ajakan edukasi. Bukan ajakan, maksudnya adalah edukasi, bukan ajakan atau apalagi sampai pemaksaan untuk berinvestasi. Enggak, saya di sini enggak memaksa teman-teman berinvestasi. Sesuaikan dengan alokasi anggaran teman-teman tadi, balik ke kesiapan finansial, money management teman-teman cek dulu. Jangan sampai ikut-ikutan atau memaksakan diri investasi padahal mohon maaf kebutuhan sehari-hari, cicilan, dana darurat dan asuransi belum terpenuhi banget. Jadi kita jangan sampai melangkahi tangga-tangga itu sebelum kita menapakinya dengan beres. Seperti yang kita pelajari dalam hal teori kebutuhan dari Maslow, teori Maslow yang menyatakan bahwa manusia itu butuh ya kebutuhan awal dasarnya, baru kebutuhan keamanan dan kebutuhan kasih sayang, baru kebutuhan lainnya, dan paling tinggi baru aktualisasi. Jangan sampai kita kebutuhan dasar atau sehari-harinya belum beres, kita udah siap ke kebutuhan keempat. Nggak harus berurutan dari bawah gitu teman-teman. Ya, ini nggak ada pemaksaan dan ini bukan janji. Saya nggak ada memastikan investasi pasar modal dulu pasti untung, nggak ada risiko, nggak seperti itu. Justru saya menekankan risiko ada di pasar modal cukup tinggi, high risk juga, high return. Nah, tinggal kita mempelajari, meminimalkan risiko, kita kelola seminimal mungkin, karena risiko nggak bisa kita hindari. Yang kita bisa lakukan adalah kita tekan, kita minimalkan, kita kurangi kemungkinan buruk yang bisa terjadi kalau kita nggak belajar gitu ya. Nah, kembali lagi, keputusan berinvestasi adalah sepenuhnya hak dan tanggung jawab teman-teman sekalian gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti ke depan semoga saya bisa membuat penjelasan-penjelasan yang lebih rinci ya dalam hal-hal tertentu yang lebih spesifik. Ini hanya sebagai pengantar pengenalan tahap awal lah, tahap pemula, dan mudah-mudahan bisa sampai ke menengah. Untuk tahap lanjutan saya pun sendiri kita harus belajar terus ya, nggak boleh ada kata puas. Ini hanya sekedar berbagi karena tadi teman-teman dan kenalan saya ada yang bertanya, jadi saya daripada capek ngomong satu-satu ya sekalian aja saya buat video dari awal sampai akhir dan sekaligus menyalurkan hobi atau ya unek-unek di kepala saya gitu ya. Bukan unek-unek sih, ini adalah hasil belajar dari berbagai sumber gitu saya rangkum karena ya gregetan sendiri, sumbernya terpotong-potong, terpenggal-penggal gitu. Nggak salah juga, tapi ini hanya contoh alternatif penjelasan secara menyeluruh ya dengan sebuah peta konsep, dan mudah-mudahan sistematikanya bisa lebih jelas lagi teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.